masrura. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun. Yang dikatakan buat perempuan kelihatan ya, sebagian kelihatannya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersyukur saya bisa hadir di acara yang luar biasa serta tadi berbincang-bincang dengan guru. Ini merupakan salah satu peserta unggulan, dan hari ini juga saya adalah bagian dari sekolah sejarah dari sekolah SMK, karena saya sendiri alumni dari SMK dunia kejuruan di jurusan akuntansi. Tapi tetap di sini minat tekniknya luar biasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Begitu banyak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panca indera yang telah Allah berikan kepada kita dalam penglihatan kita, pendengaran kita, hidung yang kita gunakan untuk hidup, oksigen, mulut yang bisa kita gunakan untuk kita berbicara, dan bahkan saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di antara nikmat iman dan Islam, dan begitu banyak nikmat-nikmat lainnya. Di sini ada yang bisa enggak menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang mampu menghitung, saya bisa kasih uang 500.000. Tidak ada satupun hamba Allah di bumi ini yang mampu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk Nabi Muhammad. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kita tidak dapat menentukan jumlahnya. Lalu bersyukur semua bisa melihat secara langsung. Kebayang nggak bagaimana dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ketika pada saat mereka lahir, Allah mengambil haknya, Allah mengambil penglihatannya mereka, Allah mengambil pendengarannya mereka, dan Allah mengambil ucapannya mereka. Maka lahirlah anak-anak dengan spesial yang luar biasa, dan kita dihukum sebagai bupati. Kalau hari ini salah satu di antara teman yang tidak memiliki penglihatan, bagaimana perasaannya? Ada suatu ketika, ini abang saya, angkat saya, mereka membuat sebuah acara khusus tentang ibadah di Bandung. Dan itu mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawisara, bahkan mereka yang tidak punya penglihatan. Kemudian hadir beberapa tokoh-tokoh agama, ulama, termasuk ada Kiai Abdullah bin Astiar atau dikenal sebagai A'adu. A'adu dikasih challenge oleh panitia penyelenggara. Berani nggak kita kasih challenge? Ini ada para difabel di sini. Ada yang mereka tidak bisa bicara, dan kita harus menggunakan bahasa isyarat. Ada yang mereka tidak bisa melihat, tapi dia bisa ngomong, bisa mendengar. Aku yang mana? Kata A, saya pilih yang bisa bicara, bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Kemudian diikatlah matanya dengan memakai penutup, kemudian ditutup lagi, dan itu benar-benar gelap. Tanpa disentuh, tanpa diarahkan, biarkan orang sendiri beraktivitas. Dan AA cuma hanya bisa bertahan hanya sejam 2 jam saja, kemudian merenung, ya Allah, sungguh nikmat yang telah Allah berikan kepada kami, ya Allah. Tapi terkadang nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami lewat penglihatan yang kami miliki, tapi kami tidak gunakan
untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membaca kalam Allah. Ini betapa jarang ahli menangis. Dia tidak sanggup dan tidak mampu. 3 hari yang lalu saya bertemu salah satu difabel lahir tidak bisa melihat. Saya tanya sama dia, kamu bisa baca Al-Quran? Bisa. Ini menggunakan Bible. Kemudian hanya beberapa hafal beberapa surah-surah saja. Saya berikan teleskop kepada dia pertama buat saya. Tidak apa-apa. Hari ini Anda tidak melihat dunia, tapi kelak nanti di akhirat Anda menjadi orang yang pertama yang akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara para penghafal Al-Quran, tentunya kita lihat lihat di beberapa media sosial, ketika ditanya oleh gurunya, dan video ini viral beberapa tahun yang lalu di tengah-tengah. Dia hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis. Kemudian gurunya bertanya kepada muridnya tersebut, wahai sepulan, apa komentar Anda di dunia ini? Nah, terus gurunya bertanya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Anda untuk melihat dunia, apakah Anda mau? Apa jawabannya? Biarkan saya seperti ini, supaya menjadi ringan nanti pada saat saya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biarkan saya nanti ketika saya meninggal, saya ingin melihat ini yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dunia ini udah surganya dunia. Kalau kita bisa lihat surganya dunia, pertanyaan kemudian, apakah kita bisa melihat surganya akhirat? Belum tentu. Alhamdulillah, hari ini bersyukur kita bisa berada di bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Bulan yang dimana diturunkannya keberkahan. Bulan yang dimana diturunkannya rahmat, itu ampunan, bahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan di mana katanya setan-setan dipikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam penjara yang terancam. Nah ini bicara tentang setan. Berarti dengan dosa setan diapain? Diikat. Setan diikat terus dimasukkan ke mana? Dalam penjara. Tapi ingat, banyak di antara saudara-saudara kita yang mengaku dirinya muslim sejak lahir, tapi banyak yang masih berkeliaran di luar sana dan mereka tidak mau melaksanakan yang namanya kewajiban untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka enggan untuk melaksanakan ibadah puasa, sholat aja enggak, dan itu merupakan hal yang biasa buat mereka. Sholat aja tidak melaksanakan, mereka tidak melaksanakan apalagi mengharapkan mereka untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Mereka berani secara terang-terangan melakukan pinggir jalan, makan di pinggir jalan, dan tidak ada rasa empati mereka terhadap bulan suci Ramadan. Padahal kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat selain daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah merupakan musim kita untuk bermuhasabah. 11 bulan sebelumnya kita sedang ngapain? Justru kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk hari ini Allah memberikan kesempatan untuk kita berada di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki kehidupan kita agar menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang baik. Walaupun kalian adalah basicnya adalah teknik, tapi di mana teknik yang mencerminkan yang melahirkan generasi-generasi para penghafal Al-Quran. Itu baru cerdas dan top. Selain itu juga mereka secara terbuka dan tidak pernah malu dan tidak pernah merasa bersalah ketika mereka tidak melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Terus apa kata kita? Enak betul ya? Orang Islam, dia yang bermaksiat, dia yang berbuat dosa, dia
berpuasa, kita yang disalahin, setan yang disalahkan. Kira-kira jauh lebih setannya setan atau manusia yang lebih daripada setan? Ayo. Padahal yang berakal siapa? Manusia. Ada dialog binatang itu bagus banget ya, tentang cacing. Itu kita pernah dengar kisah itu. Dapat cacing, karena kan binatang dia bisa mendengarkan tangisan orang yang ada di akhirat, di neraka. Kata cacing, saya lebih baik memilih menjadi cacing, karena cacing kalau mati tidak dihisap. Manusia mati akan dihisap. Hari mati sudah selesai, muncul lagi selesai. Tapi ketika manusia berbuat maksiat, berbuat dosa, dia akan dihisap ke dalam neraka jahanam. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan suci Ramadan kita ketahui bersama bahwa di mana orang-orang yang telah mendahulukan kita, baik itu saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita, mereka meminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia ini. Agar supaya apa? Agar supaya mereka ingin berbuat kebaikan. Lewat membaca Al-Quran, lewat sedekah yang ingin mereka sedekahkan. Bahkan kita disunahkan di bulan suci Ramadan, sering-seringlah kita berziarah ke makam keluarga orang tua kita, sahabat kita, guru kita, saudara-saudara kita. Walaupun kita jauh dari tempat pemakaman, paling tidak ada doa-doa, ada pahala-pahala jauhnya. Selain kita membaca Al-Quran, kita memberikan sedekah, kita hadiahkan, kita persembahkan untuk saudara-saudara kita yang telah tiada. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita juga untuk senantiasa apa? Memberikan hadiah. Dan hadiah utama yang harus kita kirimkan yaitu hadiah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan menjadikan syafaat buat kita nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu dan juga ibadah salat sunnah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah Allah salat? Allah salat. Tuhan butuh salat. Allah perlu salat ya. Yang penting ya. Yang butuh salat kita. Nabi dan Rasul aja salat. Perbedaan antara kehidupan kita generasi sekarang dengan zaman Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat tabi'innya. Kalau di zaman Nabi, zaman dahulu, Nabi itu sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit, berbeda dengan kita sedikit-sedikit zaman sekarang. Di zaman dulu Nabi hidupnya sedikit. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit qiyamul lail, sedikit-sedikit baca Al-Quran, sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit puasa. Kalau kita berbeda, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit merokok, sedikit-sedikit merompi, sedikit-sedikit gosipin orang, sedikit-sedikit baca status WA, sedikit-sedikit bikin update status, sedikit-sedikit scrolling TikTok, sedikit-sedikit scrolling Instagram. Jauh dari dia dulu. Jauh dengan jujur. Kita lebih banyak berinteraksi dengan Allah, Al-Quran, atau lebih banyak berinteraksi dengan handphone kita masing-masing? Handphone. Ketika mau tidur dilihat handphone. Ketika mau tidur dilihat handphone. Sibuk dengan kehidupan handphone. Nongkrong bersama keluarga, handphone. Makan bersama keluarga, sibuk dengan handphone. Akhirnya segala keberkahan itu akan hilang dengan seketika. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, infak, kemudian melaksanakan ibadah haji di Baitullah,
atau tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan hal yang demikian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang yang sedang tertidur di pagi ini, ya, biar bersemangat, ya, yang nanti tidak bagian dari ibadah tidak apa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, termasuk malaikat-malaikat yang ada di arsy-Nya, untuk apa? Untuk senantiasa bersemangat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Guru, di sini ada yang dari pesantren, ada yang sudah hafal 3 juz, ada yang hafal 5 juz, 2 juz, 1 juz. Saya ingin minta salah satu orang di antara siswa-siswi yang tahu ayat ini yang seringkali dibaca oleh para muadzin sebelum azan. Ada yang bisa? Ayo, yang hafal, yang apa? Yang berani, siapa? Ya, ayat ini kita tulis surat Al-Ahzab. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sibadaha. Saya dari kelas 11 Teknik Kimia Negeri 2. Ini menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, betul sekali, saya akan menentang saya matanya baru berapa betul. Oke. Betul sekali yang disampaikan oleh saudara kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam mengenai masalah artinya secara lengkap. Allah yang langsung memimpin bersama para malaikat untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat bersalawat untuk Nabi. Kemudian Allah memanggil dengan kalimat yang indah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai para orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cinta nggak kepada Nabi Muhammad SAW? Ingin nggak, kebayang nggak ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Mau nggak? Mau nggak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan perantara yang mimpi? Mau? Mau?
di antara umat Islam yang ketika mereka telah mendengar sebutan nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak membalas salawat kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menyampaikan kepada kita, barang siapa yang mendengar namaku disebut, kemudian dia tidak mengucapkan salam kepadaku, maka dia termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Teman-teman, kalau ketika kita menggunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sering-seringlah kita kirimkan salawat, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiahkan itu akan membantu kita masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan C, kita menggunakan dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sering-seringlah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi dari salawat itu akan bisa menghantarkan kita untuk bisa hidup pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau bukan karena keberkahan daripada Al-Quran, maka dunia ini akan jadi binasa. Dunia ini tidak akan ada. Karena sebelum dunia ini sudah diciptakan, sebelum dunia ini diciptakan, sudah ada teknologi dahulu yang namanya Nurul Muhammad, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat apa? Lewat Al-Quran yang berbentuk masing-masing. Zaman pasang menancap nasbah Quran di bulan suci Ramadan dengan cara menunjukkan suasana seperti ini, yaitu pesantren kilat, masya Allah, tabarakallah, di mana ada kebaikan-kebaikan yang telah kalian ambil. Dan mulai sekarang ini, tanamkan diri kalian dengan sebaik mungkin. Pegang teguh yang namanya dua pusaka yang telah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua. Telah digunakan dua pusaka, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin membaca sebuah informasi yang sangat penting untuk kita semua. Nanti akan jadi beberapa tahun ke depan, baik tahun 2030 dan seterusnya. Dengan lahirnya teknologi AI, saudara sekalian pasti paham tentang dunia dunia digital atau industri dan sebagainya. Sekarang ini sudah muncul teknologi AI yang kita ketahui bersama bahwa bisa dibikin dengan secanggih mungkin, bahkan kita tidak bisa membedakan mana video yang asli, mana video yang memang hoax. Bahkan kita bisa dimanipulasi untuk video call seolah-olah yang berbicara langsung kita, padahal bukan kita. Dan bahkan terjadi seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan teknologi yang ada untuk memanipulasi sekaligus menjadikan ini sebagai kejahatan untuk istilahnya atau berbohong kepada teman-teman yang lain. Sekarang ini kita sudah lihat seperti itu. Akan tetapi di mana ada satu teknologi AI ini bersifatnya hologram, ya, di bumi. Jadi memang dia efeknya itu cahaya itu seperti orang. Jadi teknologinya sangat luar biasa. Jadi seolah-olah yang turun itu adalah Tuhan. Seolah-olah yang turun itu adalah Juru Penyelamat. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjebak sampai ke arah sana. Dan nasihat terakhir buat saya juga untuk teman-teman yang ada di sini, hati-hati dalam setiap bergaul dengan teman-teman. Kita boleh bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi harus waspada, harus mawas diri. Jangan sampai ketika kalian bergaul dengan teman-teman yang tidak kalian kenal, sehingga kalian akan terjebak sampai ke arah yang tidak kalian inginkan. Buktinya ada beberapa video kemarin, dan orang baru dikenal kemudian bekerja di kapal dan pada akhirnya ternyata kapal itu membuat narkoba dengan sekian 100 ton dan pada akhirnya orang itu mau dihukuman mati. Hati-hati, bergaulah dengan teman-teman yang sefrekuensi, jangan sampai nanti kalian terjebak ke arah sana. Dan juga buat para perempuan, para putri, para akhwat yang ada di luar sana, pesan dan cukup untuk kalian semua, jaga diri kalian, jangan mudah terpengaruh
ditebal kata-kata mutiara palsu oleh laki-laki mata buaya. Ya, biasanya kalau mau pacaran, ayam bebek di atas, bebek di mana? Jalan yuk. Apa yang dikasih makan nih? Awalnya dikasih makan, habis itu dikasih baju, dikasih hadiah, dan lain sebagainya. Berjalannya waktu, mayu kita ke hotel yuk. Apa udah bikin foto tambah nih? Kita jalan-jalan liburan. Akhirnya terjadilah hal-hal yang di luar tidak ada semua. Untuk para laki-laki juga, kenapa merealisasikan prinsip-prinsip agama kalian? Jangan selalu bergabung yang namanya narkoba, minuman-minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Karena itu akan merusak orang kita sekalian. Karena kalian adalah the next generation of Indonesia. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Karena ini terjemah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini membuat berkah untuk kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri kehidupan kita pada pagi ini, kita akan berdoa secara bersama-sama. Dan saya kembalikan ke dari doa kita sebagai ini.
yang bisa menggerakkan ya kita dapat untuk berdoa. Oke, apa?
punya kebaikan karena contohnya mengumumkan. Oke, sekarang saya minta pada saya minta untuk yang akhwat 3 orang boleh mungkin.